Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, anggota Komisi 1 DPR RI Syahrul Aidi Mazat menegaskan kemerdekaan sejati tidak hanya digambarkan sebagai terbebasnya negara dari penjajah, melainkan juga kebebasan negara dari ketergantungan terhadap negara lain di berbagai sektor vital, khususnya pangan. Dalam momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, anggota DPR RI menegaskan kedaulatan pangan sebagai cerminan kemerdekaan sejati melalui pemanfaatan sumber daya alam dan mendorong peningkatan kesejahteraan para petani. Ditemui pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2025, anggota Komisi 1 DPR RI Syahrul Aidi Mazat menegaskan kemerdekaan sejati tidak hanya digambarkan sebagai terbebasnya negara dari para penjajah, melainkan juga kebebasan negara dari ketergantungan terhadap negara lain di berbagai sektor vital, khususnya pangan. Syahrul Aidi Mazat mengapresiasi langkah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang mendorong ketahanan pangan sebagai dasar pertahanan negara dengan memanfaatkan potensi negara sebagai negara agraris. Pertahanan itu harus dimulai dari pertahanan pangan, ketahanan pangan. Maka dalam hal ini memberikan tugas kepada Kementerian Pertahanan untuk menangani ketahanan pangan. Karena ternyata dalam dunia sekarang ini orang yang memiliki pangan yang merupakan kebutuhan asasi itu adalah orang yang merdeka. Anggota Komisi 4 DPR RI Slamet menambahkan, untuk mencapai kedaulatan pangan yang optimal, negara diharapkan dapat berpihak penuh pada sektor pangan, mulai dari hulu hingga proses pendistribusian produk di hilir. Ya, oleh karena itu sarana prasarana kemudian menjadi harus ditingkatkan dalam rangka kemudian meningkatkan produktivitas pertanian, dan tidak ada kata swasembada, tidak ada kata kedaulatan pangan kecuali juga mengangkat kesejahteraan bagi para petani kita. Ferdian dan Domi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 4 DPR RI Sturman Panjaitan mengajak seluruh elemen bangsa bersatu membangun Indonesia. Sebab kemajuan bangsa tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan memerlukan peran aktif dan kesadaran dari seluruh masyarakat. Peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia menjadi momentum refleksi bagi seluruh bangsa Indonesia. Keterlibatan aktif dari semua kelompok masyarakat, baik pemerintah, swasta, organisasi masyarakat, maupun individu sangat krusial untuk mencapai kemajuan suatu bangsa. Anggota Komisi 4 DPR RI, Sturman Panjaitan menegaskan bahwa perjalanan panjang Indonesia tidak lepas dari campur tangan Tuhan Yang Maha Kuasa dan semangat gotong royong yang telah mengakar sejak awal kemerdekaan. Sturman mengajak seluruh elemen bangsa bersatu membangun Indonesia, khususnya dalam momentum peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita bisa mencapai 80 tahun kemerdekaan kita, Republik Indonesia yang luar biasa ini. Dan memang kita tahu bahwa keadaan dunia global itu sangat luar biasa, peperangan di sana sini, dan pertumbuhan ekonomi juga terserak dan sedikit berat berdampak kepada tenaga kerja. Nah, oleh karena itu pemerintah dan seluruh komponen bangsa harus bahu-membahu untuk membangun. Tidak cukup hanya pemerintah, masyarakat pun harus sadar bahwa negara kita harus dibangun oleh semua elemen. Oleh karena itu tidak cukup pemerintah, sekali lagi saya katakan tidak cukup pemerintah, tapi pemerintah sebagai leader untuk memimpin negara ini, agar semua komponen bangsa bersama-sama dengan satu tujuan, mensejahterakan rakyat Indonesia dengan kejujuran, kecerdasan, keikhlasan, dan kerja keras. Lebih lanjut, ia merinci bahwa kesejahteraan tersebut harus dibangun di atas 4 pilar utama, yakni kejujuran, kecerdasan, keikhlasan, dan kerja keras. Keempat nilai ini menurutnya menjadi fondasi moral yang harus dimiliki baik oleh pemerintah maupun masyarakat untuk memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan. Fajar dan Fitian, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, berbagai program pemerintah perlu terus dievaluasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata, sehingga menghadirkan pembangunan yang berkeadilan. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09.
Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, anggota Komisi 7 DPR RI Riko Menoza menyampaikan pemerintah harus mampu mengurangi permasalahan serius di Indonesia, seperti menurunkan angka stunting, kemiskinan, hingga meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT RI ke-80 yang salah satunya membahas terkait program makan bergizi gratis. Anggota Komisi 7 DPR RI menilai, pemerintah perlu terus mengevaluasi program MBG guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi yang optimal. Anggota Komisi 7 DPR RI Riko Menoza menyampaikan, pemerintah harus mampu mengurangi permasalahan serius di Indonesia seperti menurunkan angka stunting, kemiskinan, hingga meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air. Berbagai program pemerintah perlu terus dievaluasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata sehingga menghadirkan pembangunan yang berkeadilan. Lihat dari berbagai macam program yang ada, jadi ada yang tentu harus dievaluasi, termasuk kemarin yang MBG katanya masih di beberapa tempat ada hal-hal yang mungkin tidak baik, selalu mengevaluasi apa yang menjadi kelemahan di masing-masing daerah. Sementara itu dalam pidatonya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan capaian signifikan dari program MBG yang telah menyalurkan kepada 20 juta penerima setiap harinya dan memperbaiki gizi 82,9 juta anak-anak Indonesia. Menurutnya, program MBG bukan semata program sosial, melainkan pondasi untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Hasil dari makan bergizi gratis mulai terasa. Prestasi anak-anak di sekolah meningkat. Sudah ada 5.800 satuan pemenuhan pelayanan gizi. MBG telah menciptakan 290.000 lapangan kerja baru dan melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak, dan UMKM. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 8 DPR RI Ahmad mengatakan program sekolah rakyat memberikan harapan bagi masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. 80 tahun pasca Indonesia merdeka, sektor pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus jadi prioritas pemerintah. Karenanya DPR RI mendukung upaya pemerintahan Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan 300 sekolah rakyat di seluruh daerah di tanah air agar generasi muda memiliki harapan untuk meningkatkan perekonomian keluarga melalui pendidikan. Anggota Komisi 8 DPR RI Ahmad mengatakan, program sekolah rakyat memberikan harapan bagi masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Ia meminta pemerintah menyiapkan seluruh infrastruktur pendukung operasional sekolah rakyat,
mulai dari ruang kelas, bahan literasi, teknologi informasi, hingga SDM pengajar yang unggul. Menurutnya program ini akan mampu menekan angka kemiskinan di Indonesia jika dijalankan di setiap daerah. Di dalam pelaksanaannya supaya tepat sasaran, maka kita harapkan penyisiran terhadap orang miskin itu betul-betul by name by address. Jadi orang tuanya yang memang tidak berkecukupan dari kehidupannya memang sangat sama menyedihkan, kemudian lingkungannya kurang baik, perumahannya kurang baik. Di sisi lain, Dr. Honoris Causa Puan Maharani mendorong pemerintah untuk tidak hanya memprioritaskan pembangunan infrastruktur serta program kemandirian pangan dan energi. Dalam pidatonya, Puan meminta pemerintah juga memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui investasi pada pendidikan, penguasaan teknologi, dan pembangunan bangsa. Kemandirian nasional bukan sekedar soal infrastruktur dan modal, tetapi juga kualitas manusia yang menggerakkannya. Karena itu, investasi pada pendidikan, penguasaan teknologi, dan pembangunan karakter bangsa menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi kemandirian. Hilman Dandomi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 7 DPR RI menyebut dari target penyaluran bantuan kredit usaha rakyat atau KUR bagi UMKM sebesar 300 triliun rupiah tercatat baru sekitar 2,3% yang terserap. Dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi di angka 5,12% di tahun 2025. Anggota Komisi 7 DPR RI Novita Hardini menyoroti masih rendahnya realisasi bantuan bagi para pelaku UMKM. Novita Hardini menyebut dari target penyaluran bantuan kredit usaha rakyat atau KUR bagi UMKM sebesar 300 triliun rupiah, tercatat baru sekitar 2,3% yang terserap. Menurutnya, sektor UMKM memiliki potensi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Namun ketika kita hanya fokus kepada ekonomi atas gitu ya, ekonomi investor, kita menarik investasi asing, tapi Bapak Presiden belum menyampaikan apa yang menjadi harapan dan ekspektasi masyarakat dan antara ini kontribusi untuk UMKM itu apa? Karena kita tahu bahwa UMKM ini adalah penopang ekonomi Indonesia nasional ya, di mana serapan tenaga kerjanya luas ya, kemudian perputaran ekonomi di dalam ini bisa membuat masyarakat tidak hanya laki-laki tapi juga perempuan ikut produktif dengan target 300 triliun ya untuk tahun 2025. Datanya dalam 300 triliun ini baru sekitar 2,3% yang baru terserap. Novita mendorong kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keuangan dapat menciptakan solusi yang lebih efektif dan berdampak positif terhadap perkembangan usaha dan keberlanjutan ekonomi pelaku UMKM di berbagai daerah di Indonesia. Bondan Fuad, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, rencana peluncuran sistem payment ID oleh Bank Indonesia sempat membuat publik resah terkait pengawasan transaksi digital dan juga keamanan data pribadi. Namun peluncurannya dipastikan ditunda hingga uji coba selesai dilakukan. Bagaimana respon dari DPR RI menanggapi persoalan ini? Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir,
pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokoknya nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kembali lagi pemirsa di TVR 09. Rencana peluncuran sistem payment ID oleh Bank Indonesia tak hanya mengusik keheningan publik, namun juga mendulang kekhawatiran terkait pengawasan transaksi digital dan juga keamanan data pribadi sehingga peluncurannya harus ditunda. Namun penundaan bukan berarti akhir dari pertanyaan. DPR RI melihat masih terdapat minimnya jaminan keamanan dan partisipasi publik yang seharusnya menjadi nyawa dari lahirnya setiap kebijakan. Dan mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Masyarakat sempat dibuat gaduh pasca Bank Indonesia mengumumkan rencana pengawasan transaksi keuangan digital melalui sistem baru bernama Payment ID. Belum jelasnya aturan main, mekanisme pengawasan, hingga minimnya jaminan terhadap keamanan data pribadi masyarakat menuai kontroversi. Namun belakangan ini, BI menyatakan Payment ID batal diluncurkan pada 17 Agustus mendatang karena Bank Sentral masih perlu melakukan uji coba lebih lanjut. Bank Indonesia mengklaim Payment ID dirancang untuk mendorong transparansi tanpa terkecuali. Nantinya sistem tersebut merekam seluruh data transaksi keuangan digital di Indonesia dengan basis nomor induk kependudukan, mulai dari transaksi rekening bank, dompet digital, hingga profil pajak dan portofolio investasi pemiliknya. Artinya, seluruh kalangan mulai dari masyarakat kecil hingga pejabat negara akan diawasi oleh sistem tersebut. Jika menilik ketujuan ini, maka berbagai kejahatan keuangan atau fraud seharusnya bisa dicegah, mulai dari judi online, penipuan di sektor keuangan, hingga praktik aliran dana yang mencurigakan. Namun DPR RI menyayangkan minimnya informasi dan sosialisasi BI kepada masyarakat. Padahal seharusnya partisipasi publik merupakan elemen mendasar untuk membentuk dan menerapkan suatu kebijakan. Apalagi kebijakan ini menyangkut ranah privat masyarakat, serta mempertaruhkan keamanan data pribadi masyarakat. Ini menarik menjadi isu yang membuat gaduh seluruh negeri, ya kan? Maka harapannya adalah kami minta paling tidak dari BI untuk mempersiapkan lebih baik lah, karena selama ini narasinya sangat negatif mengenai Payment ID. Ya, mungkin tujuannya bagus, cuman sosialisasinya supaya lebih benar sehingga orang tidak merasa bahwa ini adalah satu tools yang diciptakan untuk mengamati secara keseluruhan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Sebelum kisruh soal Payment ID, masyarakat juga dikagetkan dengan pemblokiran rekening dorman yang dilakukan secara tiba-tiba dan tanpa sosialisasi terlebih dahulu. Padahal kebijakan seharusnya dibuat untuk menciptakan rasa aman, bukan justru menimbulkan rasa cemas karena minimnya informasi yang jelas. Dampaknya nanti ke pemerintah sendiri gitu, jadi jangan sampai masyarakat itu dikaget-kaget terus gitu ya dengan kebijakan pemerintah yang mungkin maksudnya itu tidak seperti itu, tapi karena kurang tepat waktunya atau sosialisasinya belum utuh ditangkap oleh masyarakat, akhirnya muncul keresahan. Di sisi lain, pengintegrasian transaksi keuangan digital dengan NIK juga memunculkan kekhawatiran besar soal ancaman kebocoran data pribadi.
Komisi 1 DPR RI menilai sudah seharusnya peluncuran Payment ID ini ditunda sampai BI dan pemerintah benar-benar memiliki infrastruktur perlindungan data yang mumpuni. Kasus kebocoran data yang masih terus terulang menjadi bukti rapuhnya sistem perlindungan data di tanah air. Karenanya, Payment ID harus memiliki kesiapan di segala lini, termasuk tentang bagaimana data masyarakat dilindungi, beserta sejumlah upaya mitigasi. Payment ID harus disiapkan secara matang. Untuk perlindungan terkhusus PDP-nya itu belum siap. Kenapa saya katakan belum siap? Karena banyak sekali kebocoran data yang terjadi di Indonesia. Salah satu contohnya yang tahun lalu itu kebocoran data BPJS. Nah itu kan banyak sekali kerugian-kerugian yang kita dapat, tapi perlindungannya itu tidak ada. Kita tidak mendapatkan ganti rugi dan lain sebagainya. Nah ketika ini sudah mulai disinkronkan, ini kan berarti kita mengecek atau menggabungkan atau menjadi satu akun, itu kan akan sangat mudah sekali untuk diretas gitu. Nah ini yang saya tak khawatirkan, ketika perlindungan pengamanan data kita belum kuat, akan mudah sekali untuk dilakukan hacking dari pihak-pihak yang tidak diinginkan. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Ya, Elisa dan juga pemirsa, bagi para pecinta alam, berlibur ke alam bersama keluarga ini tentu menjadi hal menarik untuk refreshing dari padatnya aktivitas harian. Nah, dan salah satu wisata alam menarik yang dapat pemirsa kunjungi tentunya yaitu Tangkuban Perahu yang ada di Jawa Barat. Seperti apa dan bagaimana wisata alam ini tentunya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kembali pemirsa di TVR 09. Pemirsa, tadi kita sudah membahas mengenai Gunung Tangkuban Perahu yang kental dengan legenda Sangkuriang dan juga Dayang Sumbi. Serta tentunya keindahan gunung maupun kawah yang mempesona ini menjadi daya tarik bagi para wisatawan untuk mengunjunginya. Nah pemirsa, terdiri dari area gunung dan beberapa kawah yang tentunya ini mudah dijangkau, menjadikan Tangkuban Perahu sebagai wisata populer di Bandung. Dan tentu tanpa berlama-lama, mari kita saksikan bersama pemirsa tayangan mengenai Tangkuban Perahu, gunung dan kawah memukau di Bumi Priangan pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Liburan bareng keluarga menjadi salah satu agenda wajib, terlebih bagi pemirsa yang sehari-harinya disibukkan dengan aktivitas bekerja. Tak perlu jauh-jauh pergi ke Indonesia bagian timur untuk menyaksikan keindahan alam yang dimiliki bangsa ini. Pemirsa bisa pergi berlibur ke tempat wisata Tangkuban Perahu yang tak jauh dari Jakarta. Siapa yang tidak tahu Gunung Tangkuban Perahu? Tempat yang lekat dengan legenda Sangkuriang dan Dayang Sumbi ini disebut juga sebagai Tangkuban Perahu, atau jika diartikan ke bahasa Indonesia, artinya perahu terbalik. Karena memang jika dilihat dari jauh, gunung ini terlihat seperti perahu yang terbalik. Tempat ini menyajikan pesona alam yang begitu mengagumkan. Selain menyaksikan keindahan alam, pemirsa juga bisa berfoto-foto cantik bareng teman, keluarga, ataupun orang-orang terkasih untuk mengisi feed Instagram.
Gunung Tangkuban Perahu adalah salah satu objek wisata yang paling populer di Kota Bandung. Daya tariknya tak lain adalah area gunung dan kawah yang indah dan mudah dijangkau oleh pengunjung. Pemirsa bisa langsung menikmati keindahan kawah Tangkuban Perahu dari tempat parkir mobil tanpa harus mendaki terlebih dahulu. Jika berlibur ke Bandung, rasanya nggak lengkap deh kalau tidak mengunjungi Tangkuban Perahu. Kompleks wisata Kawah Gunung Tangkuban Perahu berada di perbatasan Bandung Barat dengan Subang, kurang lebih 30 km dari pusat kota Bandung. Area Taman Wisata Tangkuban Perahu sebagian masuk ke wilayah Kabupaten Subang dan Bandung Barat. Jalanan dari Bandung sampai ke lokasi juga sudah bagus dan mulus, serta mudah untuk diikuti. Dengan menggunakan Google Maps, pemirsa bisa dengan mudah mencapai tujuan. Setelah sampai, pemirsa masih harus masuk ya. Jarak dari gerbang masuk sampai ke area kawah masih cukup jauh, sekitar 4 km. Area kawah merupakan daya tarik utama di tempat wisata ini. Di Tangkuban Perahu, terdapat beberapa kawah yang bisa pemirsa kunjungi. Ada Kawah Ratu, Kawah Domas, dan Kawah Upas. Nah, kali ini pemirsa akan kami ajak ke salah satu kawah terbesar yang ada di Tangkuban Perahu, yaitu Kawah Ratu. Kawah Ratu merupakan kawah utama di sini. Ukurannya sangat luas dan bisa dikatakan objek wisata utama dari kompleks wisata Tangkuban Perahu. Kawah Ratu merupakan kawah terbesar di antara kawah-kawah lain di area ini. Kawah Ratu berbentuk seperti mangkuk besar dengan kedalaman kawah sekitar 500 meter dari permukaan kawah. Cairan mirip air di bagian bawah sering berubah warna, dari biru, hijau, hingga abu-abu. Uap putih yang berhembus dari celah dinding kawah menciptakan aura yang dramatis. Jika ingin menikmati suasana yang lebih tenang atau ingin sekedar ngopi santai sambil menikmati pemandangan bibir kawah, pemirsa bisa berjalan menuju ke area warung dan bangku yang sudah disediakan di pinggir kawah untuk menikmati kopi hangat bersama pisang goreng sambil menikmati indahnya pemandangan Kawah Ratu. Jalan di sana juga cukup unik loh. Di sepanjang jalan, pemirsa ditemani oleh naungan pepohonan rindang berwarna hitam di kiri dan kanan jalan. Selain Kawah Ratu, dua kawah lainnya yaitu Kawah Upas dan Kawah Domas juga menawarkan pemandangan yang tak kalah indahnya. Ukurannya memang lebih kecil, tetapi memiliki daya tariknya tersendiri. Kawah Upas berjarak 1,5 km dari Kawah Ratu, sedangkan Kawah Domas berjarak 1,2 km. Kalau pemirsa punya waktu lebih, bisa banget loh untuk menyusuri 3 kawah yang ada di kawasan wisata Tangkuban Perahu. Fasilitas di area Tangkuban Perahu juga terbilang cukup lengkap. Untuk parkir mobil, pemirsa bisa langsung parkir di area pinggir Kawah Ratu. Sedangkan untuk bis, parkirnya di area khusus sebelum kawah, dan untuk tempat parkir motor terletak di dekat masjid. Terdapat pula beberapa menara pandang, di mana pemirsa bisa melihat area kawah secara lebih luas ataupun melihat area Taman Wisata Tangkuban Perahu. Di sekitar kawah juga berjejer tempat makanan dan jajanan. Jadi pemirsa tidak perlu khawatir kelaparan atau haus di tengah jalan. Selain itu terdapat juga area khusus pedagang oleh-oleh yang bisa pemirsa beli sebagai buah tangan untuk keluarga di rumah. Sekian informasi dari kami, semoga bisa menambah list destinasi wisata untuk pemirsa. Sampai jumpa di Intip selanjutnya. Nah, itu dia tayangannya untuk Anda pemirsa, dan di penghujung acara kami hadirkan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Selasa 19 Agustus 2025. Pada pukul 9.30 atau setelah TVR 09 pemirsa akan ada rapat paripurna DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026. Lalu nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan ada rapat kerja dengan Menteri Keuangan pembicaraan tingkat 1, pembahasan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024. Dan tentunya sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya dapat Anda akses melalui channel YouTube TVR Parlemen atau melalui website kami di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan TVR 09. Saya Elisa Purba dan rekan saya Salvat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.